wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Sosiologi dengan NIM 2301111492 dengan nama Mestika Ayu. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang Jean-Jacques Rousseau. Kalian udah tahu belum siapa itu Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf, penulis, pendidik asal Swiss yang sangat berpengaruh pada abad ke-18. Karyanya meliputi berbagai bidang termasuk filsafat politik. Jadi saya akan menjelaskan konsep negara alamiah menurut Jean-Jacques Rousseau. Menurut Jean-Jacques Rousseau, konsep negara alamiah itu merujuk pada kondisi awal atau keadaan alami di mana manusia hidup sebelum pembentukan masyarakat dan pemerintahan formal. Rousseau mengemukakan ide ini dalam karya terkenalnya The Kontrak Sosial atau Kontrak Sosial. Dalam pandangannya, negara alamiah adalah kondisi di mana manusia hidup dalam kebebasan dan kesederhanaan. Pada tahap ini, manusia hidup secara individual dengan kebutuhan yang minimal tanpa struktur sosial atau hierarki. Rousseau percaya bahwa dalam keadaan ini manusia pada dasarnya adalah baik dan hidup dalam harmoni dengan alam. Menurut Rousseau, ketidaksetaraan dan ketidakadilan muncul ketika manusia mulai membentuk dan membagi tanah, kekayaan, kekuasaan. Ia berargumen bahwa pembentukan peradaban dan institusi sosial menyebabkan manusia menjadi tidak bebas, terasing, dan tertekan. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang teori kontrak sosial menurut Jean-Jacques Rousseau. Yang pertama yaitu ada kondisi alami. Menurut Jean-Jacques, kondisi alami itu ia berpendapat bahwa sebelum adanya masyarakat dan pemerintahan formal, manusia hidup dalam kondisi alamiah yang penuh kebebasan dan kesederhanaan. Namun kehidupan dalam keadaan alamiah ini dianggap kurang aman dan teratur. Yang kedua ada kontrak sosial. Menurut Jean-Jacques, sosial itu untuk mengatasi ketidakamanan dan ketidakadilan. Individu setuju untuk membentuk masyarakat mulai kontrak sosial. Dalam kontrak ini, setiap individu menyerahkan sebagian kebebasan pribadi mereka kepada kehendak umum. Yang ketiga ada kehendak umum. Kehendak umum ini merujuk pada kehendak kolektif yang mencerminkan kepentingan terbaik dari seluruh anggota masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi. Pemerintahan atau otoritas harus bertindak sesuai dengan kehendak umum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Yang keempat ada kedaulatan rakyat. Jean-Jacques Rousseau menekankan bahwa kedaulatan harus berada di tangan rakyat, bukan pada individu atau kelompok tertentu. Pemerintah yang sah adalah dibentuk oleh kehendak rakyat dan harus bertanggung jawab kepada mereka. Saya akan menjelaskan tentang kehendak umum menurut Jean-Jacques Rousseau. Di sini ada beberapa kehendak umum menurut Jean-Jacques. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada definisi. Definisi itu merujuk pada kehendak kolektif atau niat bersama dari seluruh anggota masyarakat yang bertujuan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan kolektif. Ini adalah kolektif yang mencerminkan kepentingan dan tujuan seluruh masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang kedua itu ada perbedaan dengan kehendak pribadi. Kehendak umum berbeda dari kehendak individu atau kelompok tertentu, sementara kehendak pribadi mungkin berorientasi pada kepentingan pribadi atau sektoral. Kehendak umum berfokus pada kebaikan atau kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil berdasarkan kehendak umum diharapkan dapat menguntungkan semua orang secara adil. Yang ketiga ada representasi dan partisipasi. Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa untuk mewujudkan kehendak umum, individu secara berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan politik.
Yang keempat ada kritik dan tantangan. Konsep kehendak umum juga menghadapi kritik dan tantangan. Beberapa argumen menyatakan bahwa mengidentifikasi kehendak umum secara objektif bisa sulit karena ada berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Jean-Jacques Rousseau sendiri mengaku tantangan ini, tetapi dia percaya bahwa yang baik masyarakat dapat mendekati konsensus mengenai kehendak umum. Yang terakhir yaitu ada kritik terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Jean-Jacques Rousseau mengemukakan kritik tajam terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dalam karyanya. Berikut ada beberapa kritik menurut Jean-Jacques Rousseau. Yang pertama yaitu asal-usul ketidaksetaraan. Jean-Jacques Rousseau berargumen bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi tidaklah alami, tetapi merupakan hasil dari perkembangan sosial dan sejarah. Menurutnya, ketidaksetaraan dimulai ketika manusia mulai menetap dan membentuk masyarakat terstruktur. Yang kedua itu ada korupsi moral dan sosial. Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial membawa dampak negatif bagi moral dan kesejahteraan manusia. Ketika manusia mulai membagi kekayaan dan kekuasaan, munculnya ketidakadilan dan konflik yang mengakibatkan korupsi moral dan penurunan kualitas hubungan sosial. Yang ketiga ada pembangunan masyarakat dan ketidaksetaraan. Menurut Jean-Jacques Rousseau, peradaban dan institusi sosial seperti kepemilikan pribadi dan pemerintahan menciptakan dan membentuk ketidaksetaraan. Yang terakhir ada kritik terhadap kekayaan dan kekuasaan. Jean-Jacques Rousseau mengkritik konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang yang berkuasa. Dia melihat bahwa kekayaan dan kekuasaan yang berpusat hanya menguntungkan beberapa individu atau kelompok, sementara mayoritas masyarakat menderita. Baiklah, segitu penjelasan tentang Jean-Jacques Rousseau. Menurut saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.